Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini masih di seputar maggot BSF. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas atau berbagi pengalaman soal bagaimana supaya kita bisa memanen atau menghasilkan telur BSF yang maksimal sesuai target yang kita inginkan. Dan diantaranya itu adalah soal letak kandang atau tata letak kandang, juga tata letak tempat media prepupa di mana kita menempatkan, juga media tempat bertelurnya itu juga ada tempat sendiri di mana kita meletakkan, menyesuaikan kondisi atau menyesuaikan ruang lingkup sekitar kandang. Jadi nanti akan kita jelaskan, nanti kita akan berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman kita. Hasil dari pengalaman kita yang dulunya itu berkali-kali gagal, dan setiap kali gagal kita analisa, kita amati di mana letak kegagalan, mulai dari prepupa tidak bisa jadi lalat, atau lalatnya telurnya tidak maksimal, bertelur di mana-mana, dan itu sudah kita alami kegagalan-kegagalan tersebut. Lalu kita amati di mana letak kegagalan itu, dan akhirnya kita menemukan apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya tindakan apa yang kita berikan supaya kita dapat menghasilkan lalat atau menghasilkan telur BSF yang maksimal. Dan kita mulai ya, yang pertama soal letak ya, letak kandang. Oke, sekarang kita mulai soal letak kandang. Seperti inilah kondisi keadaan kandang atau tempat lalat kita. Kandang ini berukuran 5 kali 2 meter ya, dengan ketinggian sekitar 2,5 meter. Kandang ini berkapasitas rata-rata bisa menghasilkan 100 gram telur BSF. Dan untuk kalian yang bagi pemula mungkin ruang kandangnya masih kecil, misalnya 2 kali 1 atau berapa, itu pada prinsipnya itu soal tata letak media itu sama saja ya. Jadi tidak ada bedanya. Dan ini adalah kondisi kandang kita yang ini sebelah timur, ini sudah ada bangunan, dan yang ini sebelah utara. Jadi di antara timur dan utara di bangunan kita itu ini ada bangunan atau di belakang rumah ya. Yang sebelah timur itu adalah belakang kandang. Jadi di sisi sini itu tidak terkena sinar matahari karena terhalang. Yang terkena sinar matahari itu ini di sebelah utara sama sebelah barat. Cuman ini yang tidak terhalang bangunan. Jadi nanti untuk yang sebelah sini itu tidak terkena sinar matahari mulai dari pagi ya, sampai siang hari pun tidak terkena sinar matahari karena sudah tertutup bangunan ya. Ini bukannya disengaja ya, karena kondisi tempatnya menyesuaikan kondisi bangunannya atau tempatnya sudah semula seperti ini. Jadi kita memanfaatkan tempat saja. Maka ruangan yang akan berpotensi terkena sinar matahari itu hanya di sebelah sini ya, sebelah selatan sama sebelah barat sini. Maka dari itu setiap siang hari, karena ini sekitar pukul 11 ke atas ya, ini nanti akan terkena sinar matahari, dan ini baru pukul 10. Kecenderungan itu nanti lalat akan pada siang hari akan berkumpul di sebelah sini. Karena karakter atau sifat lalat BSF ini adalah menyukai tempat yang suhu udaranya panas ya, atau terkena sinar matahari untuk melakukan kegiatan yaitu kawin dan juga segera meletakkan telurnya. Maka dari itu untuk yang pertama dalam menaruh media bertelurnya itu kita taruh di sini ya, di sebelah dimana maggot itu kecenderungan berkumpul di sini. Jadi bisa digarisbawahi dalam penempatan media bertelurnya itu taruhlah di tempat di mana di situ ada sinar matahari, atau tempat di mana kecenderungan lalat itu berkumpul di tempat itu, supaya nanti dalam menaruh telurnya itu juga dia mudah ya, sudah dekat dengan tempat di mana dia berkumpul, dia melakukan kawin. Dan karena jam-jam berkumpulnya itu untuk menaruh telurnya itu juga di jam-jam mulai siang hari ya sampai sore hari. Dan sekarang bisa kita lihat sudah banyak yang berkumpul di pojokan sini.
Dan juga kita lihat sudah banyak pula yang sudah pada menempel ya di media bertelur yang sudah kita siapkan. Dan ini nanti sebentar lagi ini akan penuh ya, penuh dengan lalat, akan antri untuk menempatkan telurnya di media ini. Dan untuk media ini sendiri itu terbuat dari kayu ya, kayu yang ketebalannya itu sekitar, buatlah minimal itu setengah senti atau 1 senti, biar mudah dalam kita pengangkatannya. Dan untuk sisi muka dan belakang itu kita buat halus ya, supaya apa? Supaya kita mudah dalam memanennya. Jadi telurnya itu tidak masuk ke serat-serat kayu. Jika halus itu mudah, karena nanti itu maggot itu akan betulnya di sela-sela tumpukan stik ini. Jadi bisa kita lihat menjelang siang atau suhu mulai panas, lalat ini berkumpul sebagian besar di sini ya. Dan baik kita sekarang lihat di sisi sebelah timur ya, yang tidak terkena matahari, maka di situ jarang sekali lalat-lalat itu berkumpul di sebelah sini ya. Karena ini tidak terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Dan sebelah sini itu paling cocok ya untuk sisi sini ini untuk menyimpan atau meletakkan prepupa ya, tempat sini itu. Karena idealnya supaya prepupa itu berhasil atau cepat menjadi lalat itu, kita taruhnya itu di tempat atau di tempat yang lembab ya. Artinya tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau tempat yang minim matahari. Nah, kita lihat ini kita taruh di dalam box. Ini tujuannya supaya tempat ini lebih lembab ya. Jadi minim cahaya. Artinya minim cahaya, tidak terkena sinar matahari langsung, supaya prepupa ini cepat atau mudah menjadi lalat. Dan untuk pertanyaannya, bagaimana jika tempat kandang kita itu berada tidak seperti ini ya, atau berada di mana di sisi kanan kirinya itu tidak ada penghalang bangunan atau tidak ada tirainya. Artinya berada di mana tempat itu terkena sinar matahari semuanya, dari sisi kanan kiri depan belakang itu full sinar matahari. Itu bagaimana cara menaruh prepupanya supaya minim cahaya ya. Itu bisa kita siasati dengan membuat dinding atau tirai di mana di sisi tempat kita menempatkan prepupa itu. Juga bisa kita taruh misalnya daun-daunan di atasnya, daun pisang kering, itu untuk menghindari sinar matahari langsung ya dari atasnya. Atau juga bisa kita kasih tirai atau kita bikin box seperti ini, yang di atasnya nanti kita taruh misalnya daun pisang atau kita taruh kain hitam untuk menghindari sinar matahari langsung, supaya udara di tempat di mana prepupa kita tempatkan itu menjadi lembab ya. Karena nanti akan mudah untuk prepupa menjadi lalat jika kondisi udara itu lembab atau minim cahaya, seperti itu ya. Jadi digarisbawahi untuk penempatan prepupa itu, taruhlah di tempat di mana di situ minim cahaya, artinya tidak terkena sinar matahari langsung. Itu bisa kita tempatkan prepupa atau calon lalat. Atau seperti itu bisa disiasati dengan memberi tirai atau menutup dengan daun-daun pisang supaya tidak langsung terkena sinar matahari untuk menjaga kelembapannya. Nah, dan selanjutnya untuk khususnya di tempat sekitar atau di tempat yang dekat prepupa dimana kita meletakkan itu, usahakan tempatnya itu bersih ya. Artinya kita selalu pantau jangan sampai ada misalnya bangkai cicak atau bahkan bangkai lalat yang sudah mati. Itu seharusnya tiap hari kita bersihkan. Itu supaya apa? Tidak memancing tempat ini menjadi sarang semut ya. Sangat bahaya sekali jika tempat di dekat di mana kita meletakkan prepupa itu menjadi sarang semut ya. Karena nanti bisa mengganggu lalatnya. Kalau cuman mungkin semut 1-2 kelihatan 1-2 itu wajar ya. Tapi yang kita waspadai itu jangan sampai menjadi sarang semut, karena sangat berbahaya untuk
lalat atau prepupa yang atau calon lalat itu yang baru saja keluar dari kepompong itu fisiknya masih lemah ya. Kalau di sini banyak semut atau jadi sarang semut, maka nanti lalat yang baru menetas atau keluar dari kepompong itu nanti bisa mati ya, bisa mati di mangsa semut. Sekarang bisa kita lihat ya, itu ada lalat-lalat yang masih kecil yang baru keluar dari kepompong itu tidak bisa langsung terbang tinggi langsung, tidak bisa karena dia masih baru keluar merangkak, fisiknya masih lemah. Dan ini bahaya sekali jika tempat ini tidak bersih jadi sarang semut, maka kita akan gagal ya, lalatnya akan mati sebelum bertelur. Nah, itu juga termasuk faktor kegagalan juga ya. Kita lihat lalat masih merangkak ya, karena tenaganya belum belum sempurna, mungkin ini baru beberapa jam menetas. Jadi seperti itu, selanjutnya usahakan bersih supaya tempat ini tidak menjadi sarang semut. Intinya bersih lah ya dari bangkai-bangkai atau dari kotoran-kotoran yang memicu semut datang dan bersarang di tempat dekat ini. Jadi kita selalu kontrol ya. Selalu kontrol ya untuk tempat di sekitar sini khususnya. Selanjutnya lalat BSF ini untuk dalam menaruh telurnya itu dia akan menaruh di mana tempat itu terdapat bau organik yang menyengat ya. Contohnya di box ini, kenapa kita sediakan ya box ini isinya itu misalnya limbah jeruk, limbah nanas, pokoknya bau-bau yang menyengat supaya lalat itu nanti berkumpulnya juga di sini. Untuk tolak ukurnya kita bisa menggunakan indera penciuman kita ya, atau kita bisa menggunakan hidung kita ya. Contohnya seperti ini, jika kita berada di dekat box ini, kita masih mencium atau aromanya itu dominan, misalnya apa yang ada di dalam box ini, misalnya jeruk atau nanas itu masih tercium dominan, itu artinya masih aman ya, artinya lalat itu nantinya akan fokus meletakkan telurnya di sini. Beda lagi kalau kita misalnya kita sudah di dekat box tapi kita mencium aroma dari luar ya, misalnya tai ayam atau kotoran sapi ya, itu sangat berbahaya karena nanti aroma dominannya itu tidak berada di box ini, tapi nanti bisa lalat itu bertelurnya itu bisa di mana-mana ya, menempel di jaring-jaring ini. Untuk itu hindari atau maksimalkan box ini harus dominan dalam kandang itu aroma organiknya itu dari sini supaya telur itu nanti ngumpulnya di sini ya. Seperti itu. Baiklah, sekarang kita coba tengok stiknya seperti apa. Nah, di sini terlihat ya, yang warna kuning-kuning menempel ini adalah telur ya. Ini adalah telurnya. Nah, ini adalah stik yang ukuran 50 cm ya, cukup besar. Dan kita lihat baru satu stik aja sudah kita lihat hasilnya. Ini banyak sekali telurnya. Dan ini kita panennya nanti sore ya, karena biasanya saat bertelur masih bertelur, nanti sore kita ambil ya. Jadi ini kita biarkan dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.